Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Perfilman Nasional Usmar Ismail. Anugerah diberikan dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 di Istana Negara. Bersama mendiang Usmar, anugerah serupa juga diberikan kepada Tombolo Tutu dari Sulawesi Tengah, Sultan Haji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, dan Raden Arya Wangsakara dari Banten. 3. Almarhum Haji Usmar Ismail, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta. Gelar itu diberikan atas jasa keempat tokoh tersebut dalam perjuangan di berbagai bidang guna mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Usmar Ismail sendiri lahir di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20 Maret 1921 dan meninggal di Jakarta pada 2 Januari 1971. Menurut sejarawan Hasril Caniago, anugerah pahlawan nasional untuk Usmar Ismail sudah sangat pantas. Menurutnya, Usmar tidak hanya orang film, namun juga tentara dan jurnalis. Bahkan saat menjalankan kerja jurnalistiknya meliput perundingan Belanda dan Indonesia pada tahun 1948, Usmar ditangkap Belanda. Jasa-jasanya tentu banyak sekali, ya, karena bagaimanapun beliau itu dikenal sebagai bapak perfilman nasional gitu. Dan sudah lama sekali sebenarnya pengakuan itu ya. Gelar pahlawan ini sebenarnya kan hanya pengakuan gitu, ya, pengakuan resmi. Tapi secara tidak resmi beliau itu sudah lama diakui sebagai pahlawan gitu. Nah, buktinya ya di Jakarta gedung pusat perfilman itu namanya ya Haji Usmar Ismail. Jadi sebenarnya beliau sudah lama diakui sebagai pahlawan ya. Tapi baru diresmikan hari ini. Jadi kita syukuri ya, dan memang sudah hak beliau lah ya. Anugerah gelar pahlawan nasional untuk Bapak Perfilman Nasional tersebut juga disambut baik oleh Arif Malin Mudo, sinias muda yang telah memproduksi film Surau dan Sile serta Liam dan Laila ini menyebut Usmar Ismail merupakan sinias pertama Indonesia yang dianugerahi pahlawan nasional. Menurutnya, Usmar menjadi inspirator dan guru bagi banyak sinias di tanah air. Semua filmmaker di Indonesia hampir tidak ada yang tidak terinspirasi dari Usmar. Entah itu cara bertutur Usmar, atau ideologi berpikir Usmar, ataupun dari kajian-kajian sinematografi Usmar. Semuanya bisa dipelajari dari Usmar. Bagi kami, sebenarnya gelar pahlawan nasional ini sudah sepatasnya dan memang sudah waktunya, karena sebelumnya kita mengenal Usmar kan sebagai bapak perfilman nasional. Jadi itu sebenarnya sudah menempatkan Usmar di posisi yang sangat tepat menurut kami. Tapi dengan menjadi pahlawan nasional dan itu tepat di 100 tahunnya, mungkin itu menjadi berkah terutama buat keluarga. Anugerah pahlawan nasional untuk Usmar Ismail menambah deretan pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Menurut Hasril Caniago, dari 180 pahlawan nasional, 21 diantaranya berasal dari Sumatera Barat atau berdarah Minangkabau. Menurutnya, seperti Usmar Ismail yang diusulkan oleh DKI Jakarta, beberapa pahlawan nasional berdarah Minang seperti Adnan Kapaugani, Fatmawati, Hazairin juga diusulkan oleh provinsi lain. Menurut Hasril, saat ini masih banyak tokoh dari Sumatera Barat khususnya yang layak mendapat anugerah pahlawan nasional, seperti mantan Perdana Menteri Dr. Halim, Presiden Mr. Assaat, pendiri Diniyah Putri Rahmah El Yunusiah dan Khairul Saleh, Khatib Sulaiman, dan Dr. Ahmad Mukhtar. Sekarang nampaknya pemerintah kan juga untuk memberikan pengakuan resmi ini juga mempertimbangkan dari daerah-daerah lain. Banyak sekali orang yang pernah jadi Perdana Menteri misalnya, ya, Dr. Halim, ya, kemudian Presiden, ya, Republik Indonesia, pemangku Presiden Republik Indonesia di Jogja, Mr. Assaat, ya. Kemudian yang bergerak di bidang pendidikan seperti Rahmah El Yunusiah, ya, itu juga pantas ya. Ada Khairul Saleh, ya. Adalah mungkin 10 orang masih layak ya kita perjuangkan, kita usulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional gitu.
Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya orang Minang itu kan punya peran yang penting ya di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.